Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan tentang video dokumenter dari Kampung Blangkon yang terletak di Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Rian Dalvantoro, NIM I06 19038. Nama saya Selin Salagracia, NIM I06 19011. Saya Rica Badiansari, NIM I06 19034. Nama saya Salsabila Nusadrina, NIM I06 19039. Blangkon merupakan penutup kepala tradisional yang sekaligus menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Di Solo, ada sebuah kampung pengrajin blangkon yang dinamakan Kampung Blangkon. Kampung Blangkon sendiri letaknya berada di Kampung Potrojayan, Serangan, Solo. Disinilah sentra produksi blangkon yang sampai saat ini kurang lebih ada 25 rumah yang memproduksi blangkon. Hampir seluruh warga yang tinggal di sini sudah memproduksi blangkon. Dari berbagai macam blangkon sudah diproduksi di kampung tersebut. Jadi, sekarang kalian tahu kan kalau di Solo itu nggak hanya ada kampung batik aja, tetapi juga ada kampung blangkon. Oke, sekarang aku mau share screen tentang populasi dan sejarah kampung dari Kampung Blangkon. Stay tune! Berkunjung ke kota Solo belum lengkap jika belum mengunjungi Kampung Blangkon. Bagi masyarakat Jawa, khususnya Solo, blangkon merupakan salah satu identitas budaya. Kawasan Potrojayan, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Solo ini dikenal sebagai sentra pembuatan blangkon dengan jumlah populasi penduduk sekitar 12.049 orang. Setiap hari, warga di sana sibuk berkutat dengan kain batik yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan blangkon. Ada sekitar 25 rumah di kampung tersebut yang memproduksi blangkon. Menurut Bapak Wardoyo, kampung ini memiliki sejarah panjang terkait kerajinan blangkon. Menurut beliau, kakeknya lah orang yang pertama mengajari warga membuat blangkon. Namanya adalah Mbah Joyo. Setelah pindah dari Baluwarti, beliau mengajari warga Potrojayan membuat blangkon. Sehingga lama-kelamaan semua warga ikut memproduksi. Ketika di Baluwarti, Mbah Joyo hanya membuat blangkon untuk keraton. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1970, Mbah Joyo pindah ke Potrojayan dan memproduksi blangkon untuk semua kalangan. Berbagai macam blangkon diproduksi di kampung tersebut. Yang paling banyak dipesan adalah blangkon Solo dan Yogyakarta. Selain itu, warga juga banyak menerima pesanan blangkon model daerah lain, seperti Bali, Madura, Sunda, dan Betawi. Dalam satu hari, di rumah industri blangkon, paling sedikit memproduksi 75 blangkon. Dan ternyata, di kampung ini banyak loh anak-anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin blangkon. Sehingga regenerasi akan berjalan dengan lancar dan kerajinan blangkon akan tetap lestari. Sekarang aku mau jelasin tentang kebudayaan dan penataan wilayah yang ada di Kampung Blangkon. Nah, sekarang aku mau ngebahas kebudayaan dan penataan wilayah yang ada di Kampung Blangkon. Kalau di Kampung Blangkon, seperti kampung lainnya, mereka juga masih menerapkan rapat bersama seluruh masyarakat nih. Biasanya untuk membahas Kampung Blangkon. Rapat yang diadakan tuh di tingkat RT, RW, sampai kelurahan. Para pengrajin blangkon juga masih sering mengadakan pertemuan antar pengrajin blangkon untuk membahas perkembangan dan keadaan para pengrajin di kampung tersebut. Wah, keren ya. Aku senang deh. Mereka masih ikut berpartisipasi untuk kemajuan kampung Potrojayan dan bisnis blangkon yang banyak dilakukan di sana. Lingkungan kampung blangkon ini juga masih digunakan masyarakat yang tinggal di sana untuk mengadakan pesta pernikahan atau syukuran. Nah, buat penataan wilayahnya, aku ada peta yang kemarin dibuat sama teman-teman untuk tugas kuliah semester lalu. Dari peta ini bisa kita lihat bagaimana penataan wilayah di Kampung Blangkon. Kawasan Kampung Blangkon terdiri dari pemukiman, pertokoan, industri blangkon, pelayanan umum dan pemerintahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ruang terbuka hijau.
yang mana dari keseluruhan pemanfaatan lahan didominasi oleh pemukiman. Hal ini bisa terlihat dari dominasi warna kuning yang mendominasi di peta ini. Kawasan sudah dapat dimanfaatkan dengan baik, namun terdapat pemukiman yang terlihat kumuh di tengah kawasan. Banyak warga yang membangun rumah secara berdekatan dengan rumah lainnya, sehingga jarang terdapat ruang terbuka hijau di kawasan industri Blangkon. Sarana yang mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat di Kampung Blangkon juga sudah cukup memadai. Di antaranya terdapat sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana keamanan, serta sarana pelayanan umum dan pemerintahan. Nah, pertama aku mau bahas tentang sarana pendidikan. Untuk sarana pendidikan sendiri sudah lumayan lengkap yang terdapat di Kampung Blangkon. Di antaranya ada di berbagai tingkat seperti TK dan SD, sehingga masyarakat Kampung Blangkon pun tidak perlu jauh-jauh untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Yang kedua, sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang terdapat di kampung ini mencakup apotek, posyandu, klinik, dan bidan, sehingga masyarakat pun dapat memenuhi kebutuhan kesehatan mereka dengan mudah. Untuk sarana peribadatan, terdapat 2 unit masjid dan 1 unit gereja, yang ketiga unit tersebut masih dalam kondisi sangat baik, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat Kampung Blangkon untuk beribadah. Untuk perdagangan, terdapat banyak sarana perdagangan di Kampung Blangkon, seperti warung-warung yang ada di foto-foto ini, sehingga masyarakat di sana dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan mudah. Selanjutnya, di Kampung Blangkon terdapat 1 pos kamling yang digunakan masyarakat di sana. Dan yang terakhir, untuk sarana pemerintahan dan pelayanan umum, di Kampung Blangkon sendiri terdapat 1 kantor kecamatan, 1 kantor urusan agama, 1 komando distrik militer, juga 1 komando rayon militer. Sekarang aku mau jelasin tentang kondisi sosial ekonomi dan juga masalah yang dominan di Kampung Blangkon. Kampung Potrojayan di kota Surakarta terkenal dengan kerajinan blangkonnya. Kampung Potrojayan bahkan juga disebut sebagai Kampung Blangkon karena banyaknya pengrajin blangkon di sana. Kampung Potrojayan memiliki potensi untuk sebagai tempat wisata dan edukasi dengan industri blangkonnya. Potensi itu dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ada beberapa pengrajin blangkon di Kampung Potrojayan yang belum sejahtera ekonominya. Padahal, jika potensi industri dan wisata ini dapat dikelola dengan baik, maka dapat membantu mensejahterakan ekonomi pengrajin blangkon dan masyarakat sekitar. Pemerintah dapat membantu memberikan bantuan kepada pengrajin blangkon dan masyarakat sekitar agar dapat membantu mengelola potensi industri dan wisata di Kampung Potrojayan. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan modal, bantuan bahan blangkon, bantuan alat pembuat blangkon, bantuan memasarkan kerajinan blangkon, bantuan edukasi dalam menjadikan Kampung Potrojayan menjadi tempat wisata, dan bantuan memperbaiki sarana dan prasarana publik di Kampung Potrojayan maupun sekitarnya. Masyarakat di Kampung Potrojayan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Misalnya saja, seperti mereka saling tolong-menolong untuk memajukan Kampung Potrojayan sebagai ikonik kerajinan blangkon di kota Surakarta. Bahkan, hasil kerajinan mereka bisa memenuhi permintaan dari luar negeri. Budaya ronda di Kampung Potrojayan masih berjalan. Di sana terdapat pos kamling sehingga keamanan di Kampung Potrojayan dapat terjaga. Kesehatan masyarakat Kampung Potrojayan juga terpenuhi dengan adanya puskesmas di sana. Selanjutnya, masalah yang dominan. Pada saat ini, pengrajin blangkon di Kampung Potrojayan dalam mengembangkan masih menggunakan dana pribadi sehingga kurang optimalnya dalam mengembangkan industrinya. Masalah lainnya adalah masih banyak pengrajin blangkon yang belum berinovasi. Kebanyakan dari mereka masih membuat blangkon yang biasanya mereka buat, tetapi ada pengrajin blangkon yang sudah mulai berinovasi, seperti membuat blangkon yang dapat disimpan di saku dan membuat blangkon dengan kualitas yang bagus.
Dalam memasarkan hasil kerajinan Blangkonnya, sang pengrajin masih melakukannya secara mandiri. Mungkin peran pemerintah dan komunitas dapat hadir untuk membantu pengrajin Blangkon dalam mengembangkan industri Blangkon di Kampung Potrojayan. Sekian video yang sudah kami buat, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.